indah Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kesempatan hari ini Tuhan. Kami boleh Tuhan dikumpulkan di rumah-Mu ini Bapa. Kami jemaat-Mu Tuhan Yesus berkumpul di sini Tuhan. Kami mau berdoa untuk memulai ibadah kami hari ini Tuhan Yesus. Kami mohon Tuhan agar Engkau berikan penyertaan Tuhan. Berkat pada jalannya ibadah hari ini Tuhan. Sehingga kami bisa pulang tidak sama lagi Tuhan Yesus. Biarkanlah nama-Mu saja Tuhan yang kami muliakan Tuhan Yesus. Berkatilah Roh Kudus, pimpin kami Tuhan di dalam waktu kami ke depan Tuhan. Sehingga Tuhan beribadah sore hari ini bisa berjalan dengan lancar Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami mau mengucap syukur atas penyertaan dan berkat-Mu. Haleluya Tuhan. Amin. Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita nyanyikan. Semua bernyanyi dan berseru pada Allah Maha Tinggi, semua makhluk tunduk padanya. Pujian
ini yang bersuka cita, lambaikan tangan. Teriakan, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih. Tuhan, Kau baik Tuhan. Tinggal 2 minggu lagi kita akan memasuki tahun 2023. Roma 11 ayat 33 berkata, "Oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya?" Ayat 36 berkata, "Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan untuk selama-lamanya." Saat ini buka hati pada Tuhan. Buka hati. Dia yang memberikan kemenangan buat setiap kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita di tahun ini, bersyukur kita masih ada sampai saat ini. Kita masih bisa bernafas, kita masih bisa memiliki apa itu yang namanya harapan. Penyertaan Tuhan sekarang sempurna buat kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buka hati saat ini. Buka hati buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau baik. Mari sama-sama kita katakan. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Katakan, Kau juru selamat, Yesus Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Mari sama-sama kita katakan lagi dengan sungguh-sungguh. Walau ku harus berjalan di dalam lembah kekelaman, lindungan-Mu selalu sempurna. Lindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Ini janji Tuhan buat setiap kita. Tiada pernah sedetik pun Kau tinggalkan kami Tuhan. Tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Katakan kepada Dia, Yesus Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya
dan sembah-Mu. Haleluya, haleluya. Sungguh Kau pengharapan kami Tuhan, Kau pengharapan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus, Engkau juru selamatku. Katakan dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan. Katakan Yesus, Engkau juru selamatku. Yesus Tuhan, Engkau juru selamatku dalam kami memasuki tahun 2023 Tuhan. Karena Engkau adalah kemenangan kami, itu janji-Mu dalam setiap kami Tuhan. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan. Katakan lagi. Yesus, Engkau juru selamatku dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Terima kasih Tuhan, sungguh besar setiamu, sungguh besar kasih-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kelahiran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Kau datang ke dunia menjadi juru selamat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Hanya di dalam nama Yesus. Amin. Kita akan mendengarkan pengumuman, silakan duduk. Hi, and welcome to December. Andy is here, and reporting live from Auckland. And here are the news for the week. Informasi persembahan, jemaat bisa memasukkan ke dalam kotak persembahan yang sudah disediakan oleh gereja. Juga bisa melalui transfer ke rekening gereja yang ada di layar. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi website www.ifgfwellington.org. Hai ladies, Women's Care akan diadakan pada tanggal 23 Desember 2022. Untuk keterangan lebih lanjut, silakan hubungi Abigail. Hello youth, please mark your calendar. We're going to celebrate Christmas together at Shoreland Park, Island Bay on the 24th of December at 5:30 p.m. There will be a lot of fun games and barbecue potluck too, so don't miss it. We want to see you there. God bless you. We will have our water baptism on Sunday the 25th of December. Please contact your iCare group leader if you would like to get baptized. Come and join us. IFGF Christmas Celebration at 61 Hopper Street, Sunday 25th December 2022 at 4:30 p.m. See you, God bless. Let's end the year 2022 with a grateful heart and start the new year with the strength from the Lord. Praise and Worship Night will be held on the 31st of December at 8 p.m. at 61 Hopper Street, Auditorium Live Point. Hello all. For your information, there will be no Super Sunday service on the 1st January 2023. But the first Super Sunday, prayer meeting, and iCare will resume again on the dates as written on the screen.
So, as a reminder again, there will be no Super Sunday on the 1st January 2023, but it will resume on the 8th of January. Thank you. Have a nice holiday. And back from the Magnificat last week, the youth outing has gone really well, and everyone seems to be enjoying it. Here are some footage of it. That's all for today. Hope you have a blessed week. See ya. Shalom semuanya. Shalom. Shalom juga yang ada di Facebook stream. Siapa yang masih semangat memuji nama Tuhan, silakan angkat tangannya. Kotak persembahan ada di sebelah tangan kiri saya atau juga bisa ditransfer ke rekening gereja. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa untuk persembahan. Ya Bapak, terima kasih atas berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih karena selalu menjadi bagian dari kami. Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang akan memberi. Kiranya persembahan ini dapat menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu, agar supaya persembahan ini menjadi wujud layanan kasih-Mu bagi sesama kami yang membutuhkannya. Ini doa persembahan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saya mau undang semua jemaat untuk berdiri dan bersatu hati untuk doa Bapa kami. Mari kita mulai. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini maka kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya juga mau undang anak-anak dan guru-guru Sunday School untuk maju ke depan. Ayo kita ulurkan tangan kita untuk mereka. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada hari ini hamba mau berdoa untuk anak-anak Sunday School. Berilah mereka hikmat serta kekuatan di mana mereka bisa selalu bersyukur dengan apa yang mereka punya sekarang. Dan semoga hikmat yang Engkau berikan kepada setiap dari mereka dapat membuahkan roh-roh kebaikan. Terus lindungilah mereka, jauhkan mereka dari sakit penyakit dan mara bahaya. Hamba juga mau berdoa untuk guru-guru Sunday School. Berilah mereka hikmat dan knowledge juga untuk mengajar anak-anak Sunday School. Biarlah anak ini dapat mengenal Engkau lebih dalam lagi dan takut akan Engkau. Terima kasih juga untuk kesabaran yang Engkau berikan kepada guru-guru Sunday School. Kami mohon bimbingan dan pernyataan Bapak sepanjang ibadah kami. Kiranya Engkau jauhkanlah kami daripada gangguan roh jahat yang ingin mengganggu fokus kami. Yesus, demikianlah permohonan dan ucapan syukur yang dapat kami sampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Tinggikan Tuhan, tinggikan Engkau
melebihi segala-galanya Tuhan, tiada yang lain. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan. Naikkan pujian penyembahanmu dari dalam lembung hatimu kepada Tuhan. Ucapkan syukurmu, ucapkan syukurmu kepada Tuhan buat tahun ini. Menyembah dalam roh dan kebenaran ku tinggikan. Nyanyikan pujian kepada Tuhan hari ini. Lebih lagi, lebih lagi, lebih dalam segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Tinggikan Tuhan, tinggikan Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, tiada yang lain Tuhan, hanya Engkau satu-satunya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Sekali lagi tinggikan Tuhan, tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, haleluya untukmu Tuhan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi nyanyian kami Tuhan. Ini ucapan syukur kami Tuhan. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Nyanyi lagi buat Tuhan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya,
kasih atas segala kebaikan-Mu Bapa dalam hidup kami semua. Bersyukur atas segala yang Kau berikan. Kau begitu baik Bapa bagi hidup kami. Bapa, setelah kami akan mendengarkan firman-Mu, Kau pakai bibir lidah hati hamba Tuhan. Kau yang sempurnakan segala perkataan yang keluar dari mulut hamba Tuhan. Biar firman yang ditabur Tuhan tumbuh subur di hati kami semua yang mendengarkan. Terima kasih Bapa, Roh Kudus sempurnakan, Roh Kudus beracara saat ini. Thank you Lord for everything. In the name of Jesus we pray. Amin. Silakan duduk. Halo. Thank you semua yang sudah volunteer hari ini, yang sudah ikut melayani. Boleh tepuk tangan untuk para volunteer. Welcome, Diana. Oke, bulan masih dalam topik yang sama tentang the champion Christ. Kita sekarang udah minggu ke-3 ya. Minggu ke-3 bulan Desember, udah gak kerasa 2 minggu lagi kita akan meninggalkan 2022. Biasanya kalau namanya bulan Desember pasti banyak pesta ya. Party sama Christmas party di kantor sama teman-teman, di gereja. Semua banyak, pasti teman-teman kita yang di kantor pasti rata-rata semua Christmas party, kantor buka Natalan, bagi-bagi hadiah hari Natal. Tapi kita sering melihat bahwa mereka itu hanya fokus kepada holiday, kepada Natal, hadiah Natal, mungkin hanya kepada Santa Claus. Mereka lupa akan fokus dari Natal itu sendiri. Apa sih Natal buat sebenarnya, makna dari Natal? Kalau kita harus bisa mengerti bahwa Natal itu adalah kelahiran Sang Firman menjadi manusia. Itu yang kita rayakan, itu fokus kita. Arti Natal bagi hidup kita semua ya. Makanya tema bulan ini adalah The Champion Christ. Karena memang Natal itu ya is all about Jesus Christ. It's not about the present, bukan karena pohon Natal, Santa Claus. Nah, tahun ini juga kita banyak belajar dari kitab apa? Kisah Para Rasul. Masih ingat temanya? Tema tahunan apa? Iya, pintar semua. Kisah Para Rasul itu kan dimulai, ada tulisannya di sini ya. Kisah Para Rasul itu kan ceritanya dimulai dari kebangkitan Yesus Kristus, kenaikan, lalu mereka menerima curahan baptisan Roh Kudus, lalu kita melihat bagaimana pergerakan Injil, kemana Injil disebarkan dari satu kota ke kota lain, terus menerus sampai kita melihat banyak sekali orang yang bertobat, yang percaya di dalam kisah Para Rasul. Tapi dalam perjalanan ya, dalam penyebaran Injil itu sendiri, gereja itu terus menerus ditentang ya sama orang-orang yang gak mau terima. Para pemimpin Yahudi, para penguasa-penguasa yang saat bangsa Romawi saat itu. Bahkan kalau kita baca kan, para rasul, ada murid-murid lainnya juga di penjara, ada yang dilempari batu sampai mati, diintegrasi, menderita terus menerus. Tapi satu hal adalah mereka terus menerus memberitakan Injil. Mereka memberitakan the good news, the gospel. Mereka bersaksi tentang Yesus dengan benar-benar berani ya. Dan pada akhirnya ya kalau kita melihat bahwa pemberitaan Injil itu tidak bisa ditahan. The gospel is unstoppable istilahnya. Sampai sekarang kita bisa mendengar itu adalah ya dari awalnya dari para murid Yesus. Penyebarannya dimulai saat itu sampai sekarang kita semua bisa di sini karena kita mendengar karena Injil disebarkan oleh mereka. Lalu minggu lalu Jack bicara tentang apa? Masih ingat? The offensive. Gimana? Pada lupa semua. Dia kan berbicara tentang kuasa Injil itu memampukan kita beralih dari posisi yang lemah ke posisi yang kuat dan mengubah pencobaan menjadi kesaksian. Nah, judul sharing hari ini saya adalah Unstoppable. The gospel is unstoppable. Nanti kita akan baca dari Kisah Rasul 28, tapi sebelum kita baca, saya akan sedikit kasih background tentang Kisah 28 ini. Kalau di Kisah 27 itu, Paulus itu kan
disidang, dihadapkan ke penguasa Romawi dan dia meminta naik banding ke Roma. Jadi istilahnya Paulus ini sedang dalam perjalanan ke Roma. Itu kalau kita baca di Kisah 27. Di tengah perjalanan itu banyak tantangan. Dia itu naik perahu karena anginnya sangat tidak baik sampai dikatakan udah beberapa hari di dalam perahu itu tidak maju-maju. Dia nggak maju. Lalu tiba-tiba ada angin badai yang kuat sekali sampai perahu itu hancur. Akhirnya Paulus dan para awak yang lain, para tahanan yang lain, mereka berenang. Dan mereka tiba di Pulau Malta. Nah itu kurang lebih background di Kisah 27. Nah kita mau baca dari Kisah Rasul 28 ayat 1 sampai 31. Karena rada banyak, saya akan baca yang ganjil, saya minta kalian semua baca yang genap. Ya. 1, 2, 3. Setelah kami tiba dengan selamat di pantai, barulah kami tahu bahwa daratan itu adalah Pulau Malta. Ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkannya di atas api, keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api itu lalu menginggit tangannya. Tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Tidak jauh dari tempat itu ada tanah milik gubernur pulau itu. Gubernur itu namanya Publius. Ia menyambut kami dan menjamu kami dengan ramahnya selama 3 hari. Sesudah peristiwa itu, datanglah juga orang-orang sakit lain dari pulau itu, dan mereka pun disembuhkan juga. Tiga bulan kemudian kami berangkat dari situ, naik sebuah kapal dari Alexandria yang selama musim dingin berlabuh di pulau itu. Kapal itu memakai lambang Dioskuri. Dari situ kami menyusur pantai lalu sampai ke Rhegium. Sehari kemudian bertiuplah angin selatan dan pada hari kedua sampailah kami di Puteoli. Saudara-saudara yang di sana telah mendengar tentang hal ihwal kami dan mereka datang menjumpai kami sampai ke Forum Appius dan Tres Taberne. Ketika Paulus melihat mereka, ia mengucap syukur kepada Allah lalu kuatlah hatinya. Tiga hari kemudian Paulus memanggil orang-orang ke muka bangsa Yahudi dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Akan tetapi orang-orang Yahudi menentangnya dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar. Tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Akan tetapi mereka berkata kepadanya, kami tidak menerima surat-surat dari Yudea tentang engkau. Dan juga tidak seorang pun dari saudara-saudara kita datang memberitakan apa-apa yang jahat mengenai engkau. Lalu mereka menentukan suatu hari untuk ke Paulus. Pada hari yang ditentukan itu, datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus.
Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini. Tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaraan Nabi Yesaya. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar. Dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Dan setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan paham antara mereka. Dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa, ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, jadi Paulus kapalnya hancur, dia berenang bersama dengan tawanan dan awak-awak kapal. Dia sampai di pulau, terdampar di pulau Malta. Baru aja selamat ya dari badai, berenang. Terus dia lagi ngumpulin kayu, digigit ular. Jadi kita bisa melihat ya, tantangan itu demi tantangan Paulus jalani. Badai, berenang, digigit ular. Nah, yang kita bisa pegang belajar dari ini adalah betapa luar biasanya Paulus. Walaupun tantangan itu dilalui semua. Pasti kita bayangin ya, berenang dari kapal itu kan pasti capek. Digigit ular lagi, pasti dia down. Kalau mungkin kita secara manusia kita pasti wah udah kalau digigit mungkin kepikiran mungkin bakal meninggal nih atau apa nih. Tapi dia terus menerus dia berani, dikatakan juga dia memberitakan Injil kepada orang-orang di Pulau Malta. Jadi itu sepertinya mungkin itu adalah rencana Tuhan untuk memberitakan Injil di Pulau Malta dan daerah-daerah berikutnya. Mungkin Paulus punya moto kali ya, apapun keadaannya tetap memberitakan Injil. Seperti iklan ya. Kalau iklan ada iklan namanya apapun makannya, minumnya. Mungkin seperti itu motonya. Apapun keadaannya, apapun situasinya, tantangannya, dia tetap beritakan firman. Mungkin itu motonya dia ya. Kita harus belajar dari dia. Keadaan apapun, the gospel harus diberitakan. Saya mau bagikan 3 hal dari kisah 28 ini. Yang pertama adalah the message of hope. The gospel is a message of hope. Injil adalah pesan pengharapan. Jadi setelah Paulus tiba di Malta, menyembuhkan banyak orang, dia 3 bulan di sana stay. Untuk memberitakan firman, menyembuhkan orang sakit. Setelah itu baru dia mulai berangkat ke pulau lain, mulai tujuannya adalah Roma. Setibanya di Roma, Paulus pun nggak berdiam diri, nggak santai-santai, nggak apa. Dia mengumpulkan semua orang Yahudi, pemuka-pemuka Yahudi. Dia mau berdebat, mau menghadapi mereka. Karena dia mau menceritakan apa yang terjadi di sebelum-sebelumnya. Kenapa dia ditangkap, apa yang terjadi dengan dirinya, kenapa dia harus ke sini, ke Roma. Dia juga menjelaskan kenapa dia ini dibelenggu ya. Di ayat 28 dan 20 dikatakan, itulah sebabnya aku meminta supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu. Sebab justru karena pengharapan Israel lah aku diikat dengan belenggu ini. Kalau dalam bahasa Inggris dikatakan, I ask you to come here today so we could get acquainted and so I could explain to you that I am bound with this chain because I believe the hope of Israel, the Messiah, has already come. Paulus itu berani. Kenapa? Karena dia tahu, dia percaya bahwa Injil itu adalah the hope of Israel. Injil itu adalah pesan pengharapan, the message of hope. Makanya karena dia percaya, makanya dia bela-bela melakukan apapun yang dihadapi, dia tetap memberitakan firman. Karena dia tahu ini adalah janji keselamatan yang ditunggu-tunggu oleh orang Yahudi, ditunggu oleh dunia
Makanya dia berani untuk memberitakan firman terus. Injil itu adalah tindakan penyelamatan Tuhan kepada kita ya. Dengan kematian dan kebangkitan Yesus, itulah kita bisa diselamatkan. Pesan Injil ini adalah the hope yang dibutuhkan oleh dunia, oleh Israel, oleh dunia. Makanya dia berani terus memberitakan firman. Mungkin kita pernah dengar bahwa ada orang berkata, oh saya tidak menentang ajaran Kristen karena menurut saya gitu, agama itu semua sama, mengajarkan kebaikan, mengajarkan hal yang sama untuk gimana menjadi orang yang baik, menjadi orang yang mengasihi satu dengan yang lain. Nah, kalau ada orang bicara seperti ini, mungkin mereka seperti gagal memahami bahwa agama itu pada dasarnya beda, ajaran itu berbeda. Karena kalau kita belajar semua agama, mereka itu mengklaim suatu kebenaran yang berbeda-beda, yang pada akhirnya akan bertentangan. Tidak ada agama, tidak ada ajaran seperti Kristen yang mengajarkan bahwa melalui kematian dan kebangkitan Putra, Sang Yesus Kristus, bahwa kita diselamatkan. Injil itu menawarkan sebuah harapan yang pasti, udah pasti kita akan diselamatkan. Itulah, mungkin ada, itu intinya perbedaan kita dengan agama yang lain ya. Paulus juga mengerti hal ini, makanya dia berani selalu memberitakan Injil. Dia mau memberikan sebuah harapan kepada orang-orang yang membutuhkan. Namanya harapan ya, menurut saya orang yang mempunyai harapan saat dalam keadaan lemah, keadaan menderita. Kalau kita diberitakan ada sebuah harapan yang pasti akan ada bangkit sesuatu yang kekuatan dalam diri kita untuk, oh I can go through with this karena there's a hope in the future that we are getting better. Nah, bahkan menurut data statistik ya, saat lockdown, saat pandemi itu, kan banyak orang kehilangan pekerjaan, ekonomi slow down. Ternyata penjualan loto itu meningkat pesat. Itu menurut statistik. Bukan di New Zealand saja, di berbagai negara. Karena mungkin orang berpikir, wah kalau udah nggak ada kerja, ekonomi lambat, mau dapat duit, ya mungkin loto. Bisa dapat $1 juta, $2 juta. Itu menjadi sumber hope gitu, hope untuk melewati pandemi, melewati krisis. Nah, ya mereka punya duit, walaupun mereka nggak ada kerja, mereka rela untuk membeli tiket loto karena mereka ada harapan, walaupun harapannya kecil ya. Menurut website Loto New Zealand dikasihkan chance untuk menang itu dikatakan 1 dibanding 38 juta. Jadi kemungkinan menang loto itu 1 dibanding 38 juta. Kita bayangkan itu kecil sekali. Bahkan ada yang pernah bilang kamu itu lebih kemungkinan kesambar geledek halilintar 5 kali lebih besar daripada menang loto. Jadi loto itu pengharapan untuk menang, mendapatkan kemenangan loto itu sangatlah kecil. Tapi tetap banyak orang membeli ya. Kenapa? Karena itu adalah harapan. Dia dikasih harapan nih. Harapannya adalah 20M. Lu pokoknya kamu tinggal beli tiket, nomornya dapat semua. Dapat uangnya. Itu harapan, walaupun udah tahu chance-nya kecil, tapi orang tetap mau. Dunia butuh suatu pengharapan. Nah, kita punya suatu pengharapan yang pasti. Dikatakan di Roma 15 ayat 13. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Karena itu, saya mendoakan kalian semua yang percaya kepada Kristus. Kiranya Allah sumber pengharapan kita memberkati kalian dengan sukacita dan ketenangannya dalam perlindungannya. Biarlah kalian tidak pernah berputus asa. Sebab melalui kuasa Roh Kudus, kalian memiliki harapan yang pasti. I pray that God, the source of hope, will fill you completely with joy and peace because you trust in Him. Then you will overflow with confident hope through the power of Holy Spirit. Inilah sumber pengharapan kita yang pasti. Bahwa sumber pengharapan kita adalah Tuhan sendiri. Di dalam Dia akan memberikan kita joy and peace. Apapun, ya istilahnya apapun keadaannya, Dia akan memberikan kita damai sejahtera, ada sukacita. Semua itu diberikan kepada kita melalui kuasa Roh Kudus. God is the source of hope.
Makanya Injil itu adalah the message of hope. Banyak orang membutuhkan pengharapan, makanya Injil itu harus diberitakan terus-menerus. While we grasp at many solutions for help in times in need, we should remember that our only real hope is in the Lord. Terkadang kita dalam keadaan saat kita membutuhkan sesuatu, kita selalu mencoba mencari banyak solusi untuk butuh bantuan. Ya, misalkan kita mencari banyak solusi untuk mengatasi masalah. Tapi kita lupa bahwa our real hope is in the Lord. Kita harus ingat itu terus. Apapun keadaan kita harus ingat bahwa our real hope, our only hope, our source of the hope is God. Oke, poin yang kedua adalah missing out. Saya akan bacakan dari Kisah Rasul 28 ayat 25 sampai 28. Mungkin kita baca sama-sama aja deh biar nggak ngantuk. Yuk, 1, 2, 3. Maka pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan akan melihat dan melihat, namun tidak menganggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinga ada. Supaya jangan mereka lihat dengan matanya, dengar dengan telinganya, mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang sampaikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan mendengarnya. Ketika para pemimpin Yahudi bertemu Paulus tuh menghabiskan banyak hari banyak waktu untuk menjelaskan kepada orang Yahudi. Yesus Kristus ini adalah penggenapan nubuat-nubuatan, janji-janji di perjanjian lama. Paulus tuh mencoba meyakinkan orang-orang Yahudi ini bahwa banyak nubuatan di perjanjian lama itu inilah penggenapannya. Yesus Kristus lah penggenapannya. Dia berusaha selalu. Dia menghabiskan berhari-hari mungkin menjelaskan siapa sih Yesus Kristus ini. Tapi pada akhirnya kalau kita baca terus ada respon yang berbeda. Ada yang percaya, ada yang menerima, ada yang menolak, ada yang mengeraskan hatinya. Makanya dia bilang ini pas banget sama apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya. Bahwa orang bangsa ini akan mendengar tapi gak ngerti. Melihat tapi tidak menanggap. Hatinya menebal, telinganya berat untuk mendengar. Itu seperti kayak orang kalau main tinju, ini mungkin pukulan terakhirnya Paulus ke orang-orang Yahudi ya. Dikasih tahu nggak mau, dia kutip nih Yesaya punya. Ini pas banget sama kalian itu istilahnya nih. Udah gitu pukulan yang mematikan mungkin adalah di ayat ini bahwa akhirnya Paulus mengatakan bahwa keselamatan dari Tuhan ini juga diberikan kepada bangsa-bangsa yang bukan Yahudi. Dan bangsa lain pun mau mendengar dan mereka akan mendengarnya dan menerimanya kalau dalam bahasa Inggris. Ini seperti istilahnya kalau kamu nggak mau dengar, kamu nggak mau terima, ya udah bangsa lain mau mendengar, mau menerimanya. Kayak kita kok dulu pernah bicara tentang topik yang shake the dust off ya. Kalau orang nggak mau terima Injil, nggak mau menolak firman Tuhan, ya udah kita nggak usah kecil hati, kita tinggalin aja, kita next, kita move on. Karena masih banyak orang kok yang mencari Tuhan, masih banyak orang yang haus untuk mendengar message of hope ini, Injil ini. Yang missing out itu ya mereka yang menolak, mereka yang nggak mau dengar, mereka yang akan kehilangan kesempatan. Tuhan sudah memakai orang-orang di sekitar untuk memberitakan firman, orang ini tetap bebal, tetap nggak mau dengar, dia yang akan kehilangan. Dia yang akan ketinggalan istilahnya. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari poin ini adalah kita harus belajar untuk seize the moment ya. Kita mungkin ada saat di mana Tuhan menegur kita, mengajarkan kita, membukakan jalan bagi hidup kita. Jangan kita bebal istilahnya, jangan kita nggak mau dengar, kita nggak mau mengerti. Nanti yang kita akan seperti bangsa orang-orang Yahudi yang nggak mau ngerti ini. Mereka akan kehilangan karena Injil itu kan terus menerus menyebar kemana-mana. Dia sendiri yang kehilangan
momennya istilahnya, di depan dia ada Paulus yang mengajarkan, menjelaskan semuanya. Dia akan missing out this opportunity untuk mengerti firman. Mungkin saat ini Tuhan juga dalam hidup kita mungkin ada suatu Tuhan membuka sebuah opportunity, membuka dalam pekerjaan kita mungkin dalam pelayanan kita, mungkin juga Tuhan sedang melalui firman-firman yang disampaikan, Tuhan membuka kesempatan istilahnya ditegur untuk bertobat. Mungkin ada hal-hal seperti itu dalam hidup kita, tapi jangan sampai kita seperti orang Yahudi ini. Jangan sampai kita menjadi tidak mau mengambil kesempatan yang Tuhan sudah berikan. Kita mau seize the moment, seize the opportunity yang Tuhan berikan, bukakan bagi kita. Jangan kita mungkin kita mengeraskan hati, mungkin kita pikir nanti dulu deh, santai dulu, saya masih banyak urusan, nanti baca firman nanti dulu, melayani nanti dulu. Mendingan saya fokus dulu sama diri sendiri. Saya masih sibuk istilahnya, mau bertobat nanti dulu deh, masih ada waktu, mungkin 10 tahun, 20 tahun lagi. Kayak waktu itu 4 minggu lalu kali ya di iCare kita bicara ada tentang temptation ya. Ada yang bilang temptation terberat dia orang ini adalah nanti dulu katanya. Istilahnya mendelay ya, nanti dulu deh ke gereja, nanti dulu deh gitu istilahnya. Bertobat nanti dulu, baca firman nanti dulu, semua nanti dulu, ada akhirnya tidak dilakukan. Padahal ya momen itu kan, kalau namanya momen sebuah opportunity biasa kan nggak selamanya terbuka ya. Biasa ada, ini lagi kebuka, terserah kita punya pilihan untuk take it gitu, ngambil kesempatan itu atau kita biarkan kesempatan itu berlalu. Nah, yang missing out siapa? Kita sendiri, bukannya orang lain, malah nanti orang lain yang akan mendapatkan juga kesempatan itu mungkin. Mungkin misalkan dalam pelayanan udah ditawarkan, Melayu, kamu melayani ini ya, tapi dia nggak mau. Oh, saya nanti dulu gini-gini. Nanti kesempatan itu akan diberikan kepada orang lain. Dia akan karena ya kita kan harus move on istilah, kita nggak bisa nungguin satu orang gitu. Ya udah kita kasih ke orang lain. Terus nanti mungkin orang yang ketinggalan, yang missing out ini berpikir, wah ternyata dia dalam pelayanannya bagus sekali, luar biasa sekali. Padahal Tuhan sudah membukakan jalan buat orang ini. Tapi dia sendiri yang menolaknya, dia sendiri yang tidak mau, sehingga dia terlewat kesempatan dalam hidup itu terlewat begitu saja. Di sekitar tahun 70-an, kalian mungkin tahu yang namanya Steve Wozniak ya. Itu kan salah satu foundernya Apple. Dia itu bekerja di HP sebagai engineering yang membuat kalkulator. Nah, di waktu senggangnya kan dia bikin PC, bikin desain personal komputer yang akhirnya menjadi Apple One komputer itu. Nah, ternyata sebelum dia menjadi Apple One itu, dia sudah ngomong sama eksekutif di tempat dia bekerja, HP. Dia bilang, dia meminta, coba lu produksi nih, PC ini, desain yang dia bikin. Dia bukan minta hanya sekali, dia minta berkali-kali. Sampai 5 kali dia minta terus. Dan pihak HP itu terus menolak. Nggak mau. Sampai akhirnya Steve Wozniak pergi meninggalkan HP dan membuat Apple bersama Steve Jobs. Yang missing out itu siapa? Steve Wozniak atau HP? HP kan, dia missing out this big opportunity. Dia nggak mau mendengarkan. Ternyata ya kita tahu, dari situ kita tahu ceritanya ya, Apple gimana sampai sekarang berkembang. HP ya berkembang terus, tapi dia ketinggalan momen yang istilahnya, kalau semua orang berbicara tentang komputer, personal komputer pasti memikirnya adalah Apple dan Windows ya. Nggak pernah ada yang memikirkan HP adalah penemu personal komputer. Dia yang missing out this big opportunity. I don't regret the things I done, I regret the things that I didn't do when I had the chance. Ada sebuah quote yang mengatakan seperti ini, bahwa mungkin saat kita melakukan sesuatu dan gagal, kita tidak akan menyesal. Kita tidak usah menyesal, karena at least we try. Tapi kalau kita tidak mencobanya, saat ada kesempatan itu datang, momen itu datang, ya mungkin itu adalah suatu penyesalan yang tidak akan kita bisa ulang. Tapi kalau kita gagal, at least, I know we try already, but I cannot do it. That's fine. Next, move on. Tapi di saat kita tidak mau mengambil kesempatan itu, ya
Mungkin itulah penyesalan kita ya. Dan penyesalan itu selalu datangnya belakangan, bukannya di awal. Mungkin nanti suatu saat kita akan kepikiran, why I didn't take this chance, why I didn't take the chance to serve God when someone offer me to do that. Kenapa saya mereject gospel saat orang-orang banyak memberitakan? Banyak hal lah, bla bla, why, kenapa kita nggak do this, why we don't take the chance. Semuanya itu kan menjadi sebuah regret yang sia-sia. Biarlah poin ini menjadi sebuah reminder aja buat kita semua. Saat Tuhan memberikan momen untuk kita, memberikan opportunity kita harus istilahnya berani mengambil langkah itu. Kita need to seize it. We need to say yes to what God wants in our life. Oke, poin yang terakhir adalah keep moving forward. Kita baca sama-sama yuk dari Kisah 28 ayat 30 sampai 31. 1, 2, 3. Paulus tinggal yang menerima semua orang datang kepadanya dengan terus terang dan tanpa tentang Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini ayat terakhir di kitab Kisah Para Rasul. Di sini kita bisa belajar bahwa Paulus udah jadi tahanan rumah, dia tetap masih banyak orang yang datang. Dia terima orang yang datang, dia terus mengajar tentang Yesus Kristus. Walaupun istilahnya banyak tantangan ya, namanya di tahanan, di rumah tahanan pasti kan gak enak, tapi dia terus menerus memberitakan firman. Dikatakan tanpa rintangan. Kalau bahasa dalam teks aslinya adalah akolitos, pretending to not being prevented. Yang maksudnya adalah bahwa Injil itu diberitakan terus-menerus tanpa bisa dicegah. Jadi istilahnya Injil itu terus moving forward, disebarkan terus-menerus ke orang-orang. Tanpa, walaupun ada rintangan, itu tidak bisa mencegah penyebaran Injil. Dan penyebaran Injil itu kan, kalau kita lihat dari situ adalah bertumbuh secara luar biasa ya, bagi orang-orang di saat itu ya. Injil itu suatu pesan yang tidak bisa dihentikan istilahnya, akan terus diberitakan karena Injil itu bukan dari manusia. Injil itu adalah dari Tuhan sendiri. Kalau mungkin itu adalah dari manusia mungkin gak akan sehebat itu ya, karena kalau dari Tuhan akan terus menerus menyebarkan Injil. Tuhan mau kabar baik ini, the gospel ini disebarkan ke seluruh dunia. Walaupun dunia banyak yang menentang the gospel. Tapi Tuhan mau terus menyebarkan Injil. Ada sebuah ilustrasi dari David E. Garland, dia seorang profesor teologi di US. Jadi dia mengilustrasikan bahwa kayak musim semi, musim panas itu kan tumbuhan, tanaman itu menghasilkan jutaan serbuk sari. Nah, dengan harapan serbuk sari itu akan menyebar dan bertumbuh. Bahkan sampai di tempat yang jauh kayak Antartika, tanah yang tandus, yang beku di mana keadaan itu tidak baik untuk pertumbuhan, serbuk sari itu tetap bisa ditemukan. Karena dia itu disebar oleh terbawa angin, terbawa arus air, melintasi lautan, pegunungan tinggi, gurun. Serbuk sari itu terus-menerus menyebar ke seluruh dunia. Apapun keadaannya istilahnya, angin, air terus akan membawa serbuk sari itu. Injil itu diibaratkan seperti itu oleh David E. Garland, bahwa Injil akan terus disebar untuk membawa kehidupan kepada orang-orang di seluruh bumi. Terlepas dari perlawanan di sekitar, terlepas dari kesulitan lingkungan, penganiayaan dan rintangan, Injil itu akan disebarkan. Nah, kita tahu di Matius 24 ayat 14, kita baca sama-sama yuk, 1, 2, 3. Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi Injil bukan harus ya, dia bilang apa? Akan, will be, preach to the whole world. Ini seperti janji istilahnya. Bukannya mungkin, bukan maybe, mungkin nih bakal disebarkan. No, will be, akan diberitakan. Nah, arti bangsa ini
kalau dalam kata Yunani sendiri dikatakan ethnos, yang berarti etnis. Jadi etnis itu kan biasanya lebih kecil dari bangsa ya. Satu bangsa bisa banyak etnis. Etnis itu kan lebih sering diidentik dengan sekumpulan orang yang mempunyai latar belakang yang sama, bahasa, budaya, daerah. Nah, kalau kita lihat dari sudut pandang bahasa itu di dunia ini tebak ada berapa ribu? Guess any number. 2.700. Ada lagi? Jauh itu, masih di bawah. Kebanyakan. Menurut website enolog.com, bahasa itu ada 7.151 bahasa di dunia ini. Dan menurut Progress Bible, sampai tahun 1946, Alkitab itu tersedia dalam kurang lebih 200 bahasa. Hanya 200 bahasa. Kita bandingin ya, 7.100. Sampai tahun 46, hanya 200 bahasa. Dan di tahun 2021, Alkitab itu sudah ada dalam 700 bahasa. 704 bahasa. Jadi berapa kali lipat udah naik? 3 kali lipat lebih. Dari 19 sampai 1946 hanya 200, tiba-tiba sampai tahun 2021 ada 700 bahasa. Itu 3 kali lebih peningkatannya. Nah, di tahun 2020 sendiri, itu padahal tahun pandemi ya, tahun dimana kita semua melihat gimana COVID menyebar kemana-mana. Tahun 2020 sendiri, menurut Bible Society, translation yang diselesaikan pada tahun 2020 itu ada 66 bahasa dalam 1 tahun. Kalau kita secara statistik, mungkin Ricky bisa bantu, coba dibanding dalam 1 tahun 66, kalau 1946 itu sampai ke 2021 ada 700 bahasa, berarti kan nambah 500, benar ya Ricky ya? Kalau mungkin dibagi 75 tahun, kurang lebih dalam 1 tahun ada 6 bahasa baru. Misal, ini hanya perbandingan. Tapi tahun 2020 itu ternyata 66. Artinya perbandingannya signifikan sekali tahun 2020 itu. Dalam 1 tahun itu sangat gencar, tiba-tiba naiknya 66 bahasa. Padahal tahun 2020 kita tahu itu tahun ya banyak orang, ya kita semua lockdown istilahnya, banyak kesusahan gitu. Tapi Alkitab terjemahan itu meningkat 66. Saya ada video, cuman saya lupa kasih. Ada video ini jadi launching bahasa Hano untuk orang-orang Hano speakers di Vanuatu. Jadi ada videonya di website itu. Dia divideoin bagaimana orang-orang itu saat pertama kali menerima terjemahan Alkitab dalam bahasa Hano itu, mereka itu kayak dance. Karena mereka sangat bahagia sekali. Mereka senang sekali menerima Alkitab dalam bahasanya sendiri. Mereka celebrate istilahnya. Kita mungkin udah nggak pernah celebrate lagi ya dapat Alkitab. Orang kadang-kadang Alkitabnya masih mulus banget karena nggak pernah dipegang. Tapi orang-orang ini yang baru pertama kali terima, happy-nya luar biasa. Nah, sudah ada roadmap, Bible Society sudah bikin roadmap kalau kelihatan ya. Sampai dalam 20 tahun ke depan, 2038, mereka merencanakan 1.200 bahasa akan ditranslate. Dan sekarang yang progresnya itu udah ada 312 dalam in progress. 80 sudah diselesaikan. Ini percepatan, benar nggak sih? Percepatan yang luar biasa ya. Dengan teknologi, Tuhan turut campur tangan dalam teknologi, saya yakin. Tuhan melalui teknologi terjemahan Alkitab akan lebih cepat, semakin cepat. Dan dikatakan setelah selesai baru kesudahannya akan datang. The gospel itu akan keep moving forward. Walaupun banyak tekanan, banyak orang menolak, tapi masih banyak orang di luar sana yang merindukan untuk baca Alkitab dalam bahasa mereka. Nah, seperti yang poin kedua yang saya bilang adalah missing out. Apakah kita mau missing out dari momentum ini?
Apakah kita hanya mau sibuk dengan diri kita, tapi kita tidak mau ambil bagian dalam percepatan penyebaran Injil ini? Apakah kita hanya ignore atau reject Tuhan malah? Atau either, apapun yang kita putuskan, God itu akan keep moving forward. Penyebaran Injil akan keep moving forward. Akan maju terus. Karena penyebaran Injil itu tidak akan menunggu manusia sebenarnya. Karena inilah turut campur Roh Kudus. Karena kita ambil ikut bagian dalam bentuk apapun. Saya percaya Tuhan punya rencana buat kita semua masing-masing. Bagian kita apa sih dalam penyebaran Injil itu? Apakah dalam tempat kerja, dalam keluarga, di dalam teman-teman kita? Apa sih bagian kita? Tuhan pasti punya memberikan sesuatu bagi kita. Each of us have their own part gitu. Punya bagian masing-masing. Saya yakin dan percaya itu. Tapi pertanyaannya apakah kita mau ambil bagian dari bagian yang Tuhan sudah siapkan untuk kita? Terkadang kita mungkin takut, nggak berani, kita bahkan untuk hidup sebagai orang Kristen kita kadang-kadang mungkin ada ketakutan ya. Nanti gimana nih kalau saya ditolak karena kita orang Kristen, gimana nih kalau saya gini karena kita orang Kristen. Kita hidup secara Kristen kita mulai ditekan, istilahnya mulai mengalami gencatan dari sana sini. Tapi saya percaya walaupun apapun itu, apapun keadaannya istilahnya, Tuhan itu akan selalu moving forward selalu untuk memenuhi apa yang dia mau dalam hidup ini. Kita mau gak ikutan gitu istilahnya. God is moving forward undividingly, unhesitatingly toward the accomplishment of His purpose in the world today. Tuhan akan bergerak maju terus tanpa menyimpang, tanpa ragu. Sampai semuanya tergenapi. Tuhan akan maju terus, moving forward. Semua pertanyaannya adalah kita mau gak ikut maju bersama Tuhan? Apakah kita mau diem dan missing out the opportunity, missing out all the moment, atau kita mau ikutan moving forward bersama Tuhan? Saya minta tim PW untuk naik. Saya nggak masukin ya, sorry. Saya mau bacakan ayat terakhir dari Keluaran 14 ayat 13 sampai 14. Sorry saya nggak masukin di slide. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Kalau dalam bahasa Inggrisnya adalah, but Moses told the people, don't be afraid, just stand still and watch the Lord rescue you today. The Egyptian you see today will never be seen again. The Lord Himself will fight for you, just stay calm. Tuhan mau. Tuhan itu berperang bersama kita, benar ya? Kita nggak berperang sendirian. Bulan lalu kita berbicara tentang winning the battle. Sekarang kita berbicara tentang the champion Christ. Berarti Tuhan itu, Yesus itu adalah pemenang. Tuhan Yesus sudah menang dari battle. Makanya kita nggak perlu takut. Kita sebagai orang Kristen kita maju terus. Tetap setia pada Dia, tetap melakukan apa yang Dia mau dalam hidup kita. Dia bilang, don't be afraid, just stand still. The Lord Himself will fight. For us, we just need to stay calm. Kita tenang. Namanya orang sudah, kalau Tuhan sudah berjanji istilahnya, orang sudah janji. Kita sama orang lah, misalkan teman kita udah janji, dia akan anterin kita ke airport misalkan. Kita percaya dong sama janji orang teman kita ya. Apakah kita akan mencari orang-orang yang lain gitu? Akan kita nelpon taksi, nelpon Uber untuk jemput, jangan lupa ya antar saya. Padahal teman kita udah janji. Memang namanya manusia kadang-kadang janji itu suka lupa atau apa. Tapi kalau teman kita udah berjanji, kalau kita pegang janji itu, kita nggak perlu cari tumpangan lain misalnya. Kita nggak perlu nyari taksi, nggak perlu nyiapin lagi karena teman kita sudah janji untuk mengantar kita. Yang kita lakukan adalah kita berdiam diri dan teman kita akan datang menjemput kita, kita berangkat. Tuhan juga mau seperti itu. Kita sama Tuhan maksud saya. Tuhan sudah berjanji ini. Kita pegang sama janji itu. Yang Tuhan mau kita stand still, bukannya kita kabur, istilahnya kita disuruh berdiam. Kita perhatikan Tuhan, gimana Tuhan akan berperang.
Kita disuruh tenang, jangan kita kelebakan, pusing ke sana sini. Dia bilang stay calm, tenang. Karena Tuhan yang berperang. The Lord will fight for us. Tuhan itu bukan manusia yang bisa ingkar janji. Tuhan selalu menepati janjinya. True faith relies on God's promise and thereby release God's power. True faith relies on God. Dan saat kita benar-benar rely on God, dikatakan itulah Tuhan yang will fight for you. Bukan kita yang fight, kita fight bersama Tuhan. Tuhan yang akan fight buat kita. Mari kita bangkit berdiri yuk, kita nyanyikan lagu ini. Saat aku hilang harapan, namun selalu Dia bekerja. Walau ku belum melihat, tenanglah, Dia tak menanti. Sekalipun musim-musim terus berganti, sabarlah, jangan menyerah. Sekalipun hati dan dagingku telah habis lenyap, Yesuslah bagianku yang memegang seluruh hidupku. Ku percaya Dia Allah yang setia. Sama-sama katakan lagi. Garis percaya dan berserah. Katakan imanku tak akan goyah. Karena firman-Nya berkata, Dia takkan pernah tinggalkan. Katakan pada jiwamu, tenanglah, Dia tak menanti. Sekalipun musim-musim terus berganti, sabarlah, jangan menyerah. Sekalipun hati dan dagingku telah habis lenyap, Yesuslah bagianku yang memegang seluruh hidupku. Ku percaya Dia Allah yang setia. Sekalipun hati dan dagingku telah habis lenyap, Yesuslah bagianku yang memegang seluruh hidupku. Ku percaya Dia Allah yang setia. Kau setia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan pada jiwamu, hai tenanglah. Tenanglah, hai jiwaku, tenanglah. Tenanglah, hai jiwaku. Tenanglah, hai jiwaku, tenanglah. Tenanglah, hai jiwaku.
Terima kasih Engkau telah mengutus anak-Mu ya Tuhan, Yesus Kristus. Pada bulan ini ya Tuhan, kami belajar mengenai the victory ya Tuhan, bahwa Tuhan Yesus telah datang ke dunia ini untuk menebus dosa-dosa kami semua, sehingga kami yang percaya kepadanya beroleh kehidupan, beroleh keselamatan, pengharapan yang tidak ada dimanapun kecuali di dalam Tuhan Yesus. Mungkin banyak orang di dunia ini menertawakan Tuhan Yesus. Mereka menganggap itu sebagai suatu kebodohan, sesuatu dongeng. Tetapi sebagai anak-anak-Mu, kami percaya Tuhan, bahwa Engkau telah ada dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Engkau yang telah berjanji untuk memberikan kepada kami semua suatu harapan. Di hari nanti ya Tuhan, kami akan bersama-sama lagi dengan Engkau ya Bapa. Kami akan terus pegang janji-Mu ya Tuhan. Engkau telah mengalahkan dunia ini ya Tuhan. Engkau telah mengalahkan maut ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk firman pada hari ini Tuhan. Kami belajar mengenai the gospel ya Tuhan. Biarlah ajar kami untuk bisa terus setia. Ajar kami untuk terus bisa bersemangat untuk mengabarkan Injil dimanapun kami berada. Ajar kami terus ya Tuhan untuk berpegang teguh pada gospel ini ya Tuhan. Sampai Maranatha datang, sampai Engkau datang kedua kali Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Mari kita terima berkat daripada Tuhan. Jika pada hari ini Kau telah mendengar firman yang disampaikan dengan melakukan dengan setia, maka Tuhan akan mengangkat engkau mengatasi segala bangsa di bumi. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan berkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan memberikan berkat ke atasmu, yakni di atas lumbungmu dalam segala studimu, segala usahamu, dan segala pekerjaanmu. Engkau akan selalu naik dan bukan turun. Engkau akan selalu menjadi kepala dan bukan ekor. Apapun yang kau kerjakan selalu berhasil. Diberkatilah keluargamu serta hubunganmu dengan mereka. Rumahmu selalu dipenuhi dengan sukacita, kekudusan, iman, pengharapan, dan kasih. Kuasa Roh Kudus akan menyertai engkau sekarang dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur sekali lagi untuk hari ini bisa datang ke dalam rumah-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kota Wellington ini Tuhan, di mana kami berada ya Tuhan. Kami berterima kasih ya Tuhan, Kau yang terus jaga kami ya Tuhan. Biarlah kami bisa menjadi terang dan garam ya Tuhan di kota ini ya Tuhan. Dimanapun kami bisa berada ya Tuhan di kota ini ya Tuhan, kami bisa come and sit ya Tuhan kepada orang-orang lain ya Tuhan. Biar kami bisa menjangkau lebih banyak orang lagi ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk pemerintahan kota ini ya Tuhan, juga pemerintahan negara New Zealand ya Tuhan. Kau yang terus berikan hikmat-Mu ya Tuhan turun atas mereka ya Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk negara Indonesia ya Tuhan. Kau yang terus jaga juga ya Tuhan dan pelihara ya Tuhan. Kami mau serahkan ya Bapa pemerintahan saat ini Bapak Presiden Jokowi dari sampai yang atas sampai ke bawah Tuhan. Kau yang terus juga jaga ya Tuhan. Kami berdoa untuk pemilu nanti ya Tuhan, semuanya berjalan dengan baik ya Tuhan. Semuanya aman ya Tuhan dan adil ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk keluarga kami ya Tuhan, teman-teman kami, orang percaya juga ya Tuhan. Kau yang terus jaga dan melindungi mereka ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk fellowship kami hari ini juga ya Tuhan. Biarlah fellowship kami bisa fruitful ya Bapak. Terima kasih Tuhan, berkati makanan yang kami makan, supaya menjadi kesehatan bagi tubuh jasmani kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.